Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih di materi 3, teknik gambar manufaktur, yaitu tentang aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai toleransi linier dan toleransi suaian. Masih ingat bahwa toleransi itu terbagi menjadi beberapa, yaitu satu, toleransi standar atau IT, yang kedua toleransi umum, yang ketiga toleransi khusus, dan toleransi suaian. Di pertemuan kali ini kita membahas mengenai toleransi geometri. Toleransi geometri istilah lain adalah toleransi bentuk dan posisi. Untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan sesuai dengan fungsinya untuk keperluan produksi massal, di mana benda kerja bisa ditukar pada pasangannya, maka di samping toleransi linier dan suaian pada gambar dilengkapi dengan toleransi bentuk dan posisi. Pengertian toleransi geometri. Toleransi bentuk dan posisi telah dibuat standar oleh ISO dengan nomor standar ISO R1101. Toleransi bentuk adalah batasan penyimpangan yang diizinkan dari suatu bentuk benda kerja terhadap bentuk benda kerja ideal. Sedangkan toleransi posisi adalah batasan penyimpangan posisi yang diizinkan dari suatu benda kerja yang berpasangan sempurna. Toleransi ini digunakan untuk panjang keseluruhan suatu bidang yang berpasangan. Simbol toleransi geometri. Jadi untuk simbol itu seperti ini yang mempunyai arti, satu bagian ini adalah bidang yang ditoleransi. Garis ini adalah garis atau panah patokan, sedangkan yang ada kotak bagian depan ini adalah sifat dari toleransi. 0,002 besarnya toleransi. Huruf A ini adalah huruf bidang patokan. Garis ini bidang patokannya, segitiga dasar, huruf bidang patokan. Kita lanjutkan. Jadi pemahaman penunjukan arah panah pada simbol geometri. Jadi kalau misalkan ini suatu gambar kerja di mana ini garis ukur, kemudian tandanya ini lurus dengan garis ukur, artinya bahwa berhubungan dengan sumbunya. Akan tetapi jika posisi dari garis panah dan penunjukan arah geometrinya tidak lurus, berarti berhubungan terhadap dindingnya atau permukaannya. Sifat-sifat toleransi beserta simbolnya. Jadi sifat-sifat toleransi ini apabila bentuk ukuran tunggal antara lain yaitu satu kelurusan, simbolnya seperti ini, kerataan, simbolnya seperti ini, bentuk kebulatan atau lingkaran, sedangkan silindrisitas untuk bentuk suatu sisi dan bentuk suatu permukaan. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari toleransi geometri. Jadi, ini adalah benda kerja. Kemudian terdapat simbol. Ini arah panahnya diletakkan di permukaan benda kerja. Simbolnya seperti ini, yaitu simbol mengenai sifat toleransi terhadap kelurusan. Dan ini terdapat besarnya penyimpangan 0,03. Maksudnya adalah pada permukaan ini kelurusannya boleh menyimpang dalam batas toleransi sebesar 0,03. Jadi kelurusan dari permukaan ini boleh menyimpang sebesar 0,03 mm. Pengecekannya dengan menggunakan dial indikator dengan cara digeser ke posisi kanan kiri. Nah, di sini terdapat arah panah. Nah, berapakah penyimpangannya? Ini terdapat jarum yang bergeser ke kanan dan ke kiri. Kita lanjutkan. Nah, sekarang perbedaan antara gambar yang tadi, bahwa panahnya tadi berada di sini. Nah, sedangkan ini lurus dengan
penunjukan ukuran. Artinya apa? Artinya pada sumbu bagian silindris ini adalah zona toleransinya, boleh menyimpang dalam batas daerah silindris sebesar 0,05. Pengecekan dial indikatornya sama. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang kerataan. Nah, contoh benda kerjanya, kita mengukur kerataan dari permukaan. Bisa dilihat di sini simbolnya dan besarnya toleransi yang diizinkan. Ini adalah zona toleransinya. Bahwa kerataan permukaan boleh menyimpang sebesar 0,02 yang diukur dari dua bidang yang sejajar. Jadi, dua bidang yang sejajar. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu contoh toleransi geometri mengenai bentuk kebulatan. Nah, dari hasil proses pembebutan, kita ketahui banyak hal yang bisa menyebabkan hasil benda kerja pada saat dibubut tidak bulat, ataupun setelah penggunaan dari komponen yang berpasangan karena proses penggunaan, maka lama-lama diameter atau bentuknya tidak menjadi bulat atau tidak standar lagi. Nah, apakah benda kerjanya masih boleh dipergunakan atau tidak? Selama masih dalam batas toleransi, maka bisa dipergunakan. Nah, tanda panahnya ini terdapat di permukaan, yang artinya bahwa penyimpangan ukuran tiap-tiap penampang yang diperbolehkan sebesar 0,03 yang diukur dari penampang lingkaran yang sesumbu. Nah, jadi zona toleransinya adalah berada di sini. Pengecekannya bagaimana? Nah, pengecekannya tentu saja poros ini diletakkan pada blok V yang diikat supaya tidak bergerak. Kemudian kita putar dan kita lihat perubahan dari jarum pada dial ini. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai silindrisitas. Nah, kita lihat di sini simbolnya seperti ini. Harga atau penyimpangan yang diizinkan 0,03. Zona toleransinya berada di sini. Nah, arti dari simbol ini adalah penyimpangan permukaan keliling silinder diukur berdasarkan perbedaan yang diperbolehkan sebesar 0,03 pada dua lingkaran yang berbeda dan sesumbu. Jadi, dilihat silindrisitasnya terhadap dua lingkaran atau dua silindris yang sesumbu. Nah, ini adalah salah satu contoh pengukuran dengan menggunakan dial indikator. Jadi, terdapat stand yang memposisikan agar dial indikator tidak bergerak. Kemudian ini bisa diputar. Ini komponen apa? Ini adalah komponen atau istilahnya di sini adalah crankshaft pada suatu engine. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai sifat toleransi bentuk suatu sisi. Nah, bentuk yang diharapkan boleh menyimpang antara dua garis sejajar mengikuti bentuk dengan jarak 0,08 mm tepat berada pada garis bentuk yang diharapkan. Jadi pemeriksaannya ini, jadi bentuk melengkung ini diukur berdasarkan master profil
dan dilihat pergeseran dari dialnya. Sedangkan zona toleransinya adalah di sini. Boleh menyimpang dalam batas 0,08. Nah, ini contohnya penggunaan dari dial indikator ini, dan di sini terdapat alat atau istilahnya pembatas yang berupa master profilnya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah profil untuk melihat bentuk dari suatu permukaan. Simbolnya seperti ini, sebesar 0,05. Jadi permukaan yang diharapkan boleh menyimpang antara dua permukaan yang sejajar mengikuti bentuk dengan jarak 0,05. Jadi pengukurannya di sini 3. Nah, ini adalah zona toleransinya. Nah, ini adalah CCM probe sensing. Jadi tidak menggunakan dial indikator untuk pengukurannya. Nah, ini adalah CMM, Coordinate Measuring Machine, merupakan alat pengukur multifungsi yang berkecepatan tinggi untuk menghasilkan akurasi dan efisien pengukuran dengan ketelitian yang sangat tinggi. Berikutnya sifat-sifat toleransi beserta simbolnya, yaitu tentang toleransi terhadap posisi. Nah, di sini ada posisi ukuran berpasangan, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah arah, tempat, dan bergerak. Nah, untuk arah itu antara lain kesejajaran, simbolnya seperti ini, ketegaklurusan, kedudukan sudut. Nah, kemudian untuk tempat, kedudukan, konsentrisitas, kesimetrisan, dan sedangkan terakhir bergerak ini yaitu penyimpangan terhadap bidang radial, atau istilahnya di sini adalah run out atau putaran. Contoh dari kesejajaran yaitu bisa dilihat simbolnya seperti ini. Nah, untuk penunjukannya ini lurus dengan garis bantu ukur. Artinya di sini bahwa kesejajaran dari sumbu atas boleh menyimpang dalam daerah silindris, yaitu daerah ini, zona toleransinya, sebesar 0,1 terhadap sumbu bagian bawah. Nah, untuk pengukuran dari zona toleransi ini atau untuk mengukur dari kesejajaran ini menggunakan dial test indikator. Nah, ini alatnya seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk ketegaklurusan. Ini adalah bidang patokannya. Jadi posisi ukuran diameter 50 ini harus betul-betul tegak lurus terhadap bidang patokan A. Boleh menyimpang ketegaklurusannya sebesar 0,03 mm diukur dari 2 garis tegak lurus terhadap patokan A ini. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Jadi ini menggunakan dial indikator, arahnya dari sebelah sini. Saya lanjutkan. Nah, sekarang mengenai kedudukan sudut, simbolnya bisa dilihat. Arti dari simbol toleransi geometri ini adalah bahwa kedudukan sudut lubang 60 derajat ini boleh menyimpang terhadap patokan A sebesar 0,03 diukur dari 2 garis sejajar yang bersudut 60 derajat terhadap bidang patokan A. Contoh toleransi geometri berikutnya yaitu mengenai posisi ukuran berpasangan, yaitu yang berkaitan dengan tempat mengenai kedudukan. Nah,
Bisa dilihat di sini, ini adalah suatu plat yang dibor atau dilubangi dengan jumlah 4. Nah, di sini terdapat simbol toleransi yang artinya bahwa sumbu lubang boleh terletak menyimpang asalkan masih dalam daerah toleransi sebesar 0,03. Pengukurannya dari kedua sisi, yaitu dalam arah horizontal dan juga dalam arah vertikal. Berikutnya yaitu tentang konsentrisitas. A ini adalah bidang patokan pada bagian silinder, yaitu yang berukuran 50, ini harus sentris, harus sesumbu, boleh menyimpang sebesar 0,03. Bagaimanakah pengecekannya? Dengan menggunakan dial indikator dengan diputar. Perhatikan contoh toleransi geometri ini. Jadi simbol ini yang mengartikan bahwa ini adalah kesimetrisan. Besarnya toleransi adalah 0,03. Maksudnya di sini adalah bahwa pada bagian zona toleransi ini yang berada di tengah, atau artinya bidang alur yang harus di tengah-tengah ini boleh menyimpang dengan batasan dua bidang, tentu saja bidang sejajar, yang berjarak 0,03 dan yang simetri terhadap sumbu patokan A. Nah, sekarang mengenai posisi ukuran berpasangan, yaitu bergerak penyimpangan terhadap bidang radial. Contohnya, nah bisa dilihat di sini, ini adalah suatu poros yang diukur putarannya yaitu pada bagian sisi tirus. Sedangkan bidang patokannya ini adalah di diameter 30. Ini adalah zona toleransinya. Dan proses pengukuran terletak pada bagian ini dengan pemeriksaannya adalah dengan memutarkan dari poros. Jadi sekali lagi untuk simbol ini artinya bahwa penyimpangan permukaan di toleransi terhadap sumbunya tidak boleh lebih besar dari 0,03 diukur pada posisi putaran benda kerja dengan sumbu patokan A. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh dari toleransi bentuk dan posisi. Nah, ini adalah lampiran tugas toleransi geometri yang nantinya silakan dikerjakan. Saya kirimkan di Google Classroom. Jadi silakan di print dan silakan baca petunjuknya dan kemudian silakan dilengkapi toleransi geometri yang diberikan petunjuk, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Demikian materi mengenai toleransi geometri. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.